Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, kan kita pada bab sebelumnya sudah membahas tentang koordinat kartesius. Nah, untuk bab selanjutnya hari ini kita akan membahas relasi dan fungsi. Ya. Nah, kita akan membahas relasi terlebih dahulu. Apa sih itu relasi? Relasi yaitu menyatakan suatu hubungan anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Nah, ini misal di sini saya punya himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi apabila ada, ya perlu garis bawah itu ada anggota himpunan A dan himpunan B saling berpasangan. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contoh ya. Nah, seperti ini apabila saya punya himpunan A kan ya. Yang ini himpunan A, yang ini himpunan B. Nah, apabila saya punya anggota himpunan A, misal anggotanya 1 dan 2. Dan anggota B ya, B. Nah, yang ini A sama B kecil ini namanya anggota. 1 dan 2 ini juga namanya anggota. Jadi anggotanya A itu 1 dan 2. Anggotanya B, A kecil dan B kecil. Nah, tadi yang dimaksud dengan relasi apa? Apabila ada anggota himpunan A dan anggota himpunan B saling berpasangan. Nah, kita lihat ya. Nah, misal 1 kan, ini ya panahnya ini berpasangan. Misal 1 berpasangan dengan A ya, tanda panah ini menandakan yaitu berpasangan. 2 itu berpasangan dengan B. Nah, ini disebut relasi antara himpunan A dan himpunan B. Terus, nah ini berbagai contoh relasi ya. Kita lihat yang pertama dulu. Nah, ini 1 ke A ya. Misal 1 berpasangan dengan A, 2 juga berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan A, 4 berpasangan dengan A. Nah, ini bisa disebut dengan contoh relasi. Misal juga yang kedua ya, seperti ini. 1 dengan A, 1 dengan B, 1 dengan C. Nah, itu disebut juga dengan relasi. Nah, terus ada lagi 1 dengan A ya. Ini yaitu 1 berpasangan dengan A dan 3 berpasangan dengan C. Nah, ya, silakan dilihat baik-baik. Ini beberapa contoh dari relasi ya, relasi himpunan A dan himpunan B. Terus saya punya contoh lagi. Misal seperti ini. Nah, ini ya. Anggota himpunan A kan 1 berpasangan dengan C. Lalu anggota himpunan A yang 2 ini berpasangan dengan anggota himpunan B, yaitu B kecil. Nah, ini juga disebut relasi. Nah, 1 terus ada lagi ya, contohnya 1 yaitu kan anggotanya A. Ini ya, 1 berpasangan dengan A. A ini kan anggota himpunan B. Terus saya buat lagi seperti ini. Ya, 1 berpasang anggota himpunan A kan 1 sampai 4, anggota himpunan B A sampai C. A kecil sampai B kecil, C kecil. Nah, 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C, 4 berpasangan dengan A. Nah, ini juga bisa ya ketika ini. Yang ini 1, 2, 3 ini bisa disebut juga dengan relasi. Nah, kalau begitu dari ke berapa tadi? 6 contoh ya, berarti 6 contoh himpunan A dan himpunan B saling
relasi apa berarti? Nah, yang dimaksud ya, agar kalian lebih mudah memahami, relasi itu yang penting ada anggota A yang berhubungan dengan B, ya. Misal di sini kan, nah misal di sini kan cuma satu ya, yang tengah ini kan cuma satu, yaitu cuma ini tok toh, satu dengan A. Nah, ini sudah disebut atau bisa disebut sebagai relasi himpunan A dengan himpunan B. Nah, ini sudah bisa disebut dengan relasi. Ini juga ya, ini kan cuma dua anggota yang saling berhubungan. Nah, ini sudah bisa disebut dengan relasi. Nah, kalau yang ini ya, yang kanan ini kan ketiga atau semuanya kan saling berhubungan kan, semuanya ada pasangannya. Nah, ini jadi bisa disebut dengan relasi juga, ya. Itu untuk pengertian dan contoh relasi. Sekarang misal saya punya data siswa ya, 5 siswa, yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Nah, misal Abdul suka pelajaran matematika dan IPA, Budi suka IPA, IPS, dan kesenian, Chandra yaitu suka olahraga dan keterampilan, Dini suka kesenian dan bahasa Inggris, sedangkan Elok suka matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, cara untuk membuat ini ya, membuat himpunan ini kan berarti ada dua himpunan ya, himpunan nama siswa dan himpunan pelajaran. Nah, kita buat dulu anggota himpunan nama siswa siapa aja, misal seperti ini ya. Anggota himpunan siswa misal A ya. Saya misalkan A itu himpunan dari siswa-siswa. Ya, berarti kan ada anggotanya yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Nah, terus saya buat lagi himpunan B ya. Misal himpunan B itu yaitu himpunan pelajaran-pelajaran yang disukai oleh siswa. Nah, tadi kan dari 5 siswa ini kan ada yang sama, ya. Misal matematika kan disukai oleh Abdul sama Elok. Nah, di sini kita cuma tulis satu saja, ya. Karena ini kan merupakan suatu himpunan, kita boleh tulis satu saja. Ya, berarti matematika, IPA, IPS, kesenian, olahraga ya, keterampilan, dan bahasa Inggris. Ya. Yang sama-sama seperti matematika ini atau IPA. Nah, ini cukup ditulis satu saja dalam anggota himpunan B ini ya. Cukup ditulis satu saja. Nah, cara memetakan atau cara menggambarkan himpunan-himpunan ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu diagram panah ya. Seperti gambar sebelumnya tadi. Itu disebut dengan diagram panah. Terus diagram kartesius ini yang mana? Diagram kartesius ini seperti yang bab 2 kemarin ya. Jadi kita menggambar sumbu koordinat X atau Y ya. Seperti ini X misal ini. Nah, seperti gambar ini ya. Terus himpunan pasangan berurutan. Nanti kita akan bahas. Yang pertama yaitu diagram panah ya. Nah, diagram panahnya seperti ini ya. Tadi ini misalkan himpunan A ya. Di sini itu A, yaitu himpunan seluruh siswa. Dan di sini B ya, yaitu himpunan seluruh pelajarannya. Tadi ya. Nah, hubungannya A ke B atau siswa ke pelajaran yaitu suka ya. Berarti kalau begini bacanya siswa ya, nama siswa suka pelajaran apa. Nah, di semisal Abdul ya. Tadi kan Abdul suka matematika sama IPA. Nah, berarti ini kan dari kiri ke kanan panahnya, berarti untuk nanti apabila kita menyebutnya atau membacanya itu seperti ini.
Abdul, ya, kan nama siswa dulu ya. Abdul suka pelajaran matematika, atau Abdul suka matematika, boleh. Kan Abdul kan suka dua, berarti satu lagi Abdul suka, ya, karena A ke B, Abdul suka IPA atau Abdul suka pelajaran IPA. Ya, seperti itu untuk membacanya. Terus kalau Budi tadi kan suka apa saja, IPA, IPS, dan kesenian. Berarti bacanya Budi, oh maaf salah, Budi ya. Budi suka pelajaran IPA. Budi suka pelajaran IPS, dan atau Budi suka pelajaran kesenian. Nah, begitu untuk membaca, ya, membaca suatu diagram panah. Nah, ini panahnya juga berpengaruh, ya. Kalau misal panahnya ini kan dari kiri ke kanan. Nah, berarti kan sesuai dari kiri ke kanan, arahnya kan ke kanan. Berarti dari sini dulu bacanya, dari himpunan yang kiri. Ya. Terus Chandra. Chandra tadi kan suka keterampilan sama olahraga, berarti sama ya. Chandra suka, nih ya. Nih. Chandra suka pelajaran keterampilan dan Chandra suka pelajaran olahraga. Ya, Dini juga sama seperti itu, suka kesenian dan bahasa Inggris. Dan Elok suka matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, ini ya salah satu relasi dari himpunan A ke himpunan B, ya, dari himpunan A ke himpunan B, yaitu dari siswa ke pelajaran yang disukai. Nah, hubungannya kan suka, ya. Seperti itu. Ada lagi yaitu diagram kartesius. Nah, untuk diagram kartesius itu seperti bab sebelumnya, ya. Kita buat sumbu, ya. Kalau ke kanan ini kan sumbu X, ya. Kalau di bab sebelumnya ini kan sumbu X. Sedangkan ini kan sumbu Y. Nah, kita buat dulu siapa saja siswanya, kan yang awal tadi kan siswanya. Ya, berarti kan kita buat dulu di sumbu X itu siswanya Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Terus sumbu Y ini apa? Atau ke arah B-nya atau himpunan B ya. Ini disimbolkan himpunan B tadi, ini himpunan A-nya. Nah, tadi himpunan B apa aja? Pelajaran yang disukai, ya. Berarti kita buat semua dulu. Nah, kalau sudah dibuat, sekarang kita bisa tentukan, misal Abdul tadi suka matematika dan IPA, berarti kita buat titiknya di mana? Abdul kan di sini, berarti kita naik, lalu kita buat di garis, ya, garis yang sesuai dengan pelajarannya. Misal matematika dan dari sini ke sini kan, ini, dan Abdul suka juga IPA toh, berarti di sini, ya, bisa ya untuk membuatnya diagram kartesius. Lainnya juga sama, misal Budi, ya, ya, lurusannya kan ini Budi dengan apa saja tadi, IPA, PS, dan kesenian. Chandra tadi olahraga dan keterampilan, Dini kesenian dan bahasa Inggris, ya. Lalu Elok ada 3 kan, berarti matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, seperti ini untuk membuat suatu pemetaan relasi melalui diagram kartesius. Nah, yang terakhir himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan. Misal tadi kan Abdul suka matematika dan IPA. Nah, kita buat satu-satu, ya. Ini Abdul, ya. Kalau himpunan pasangan kita buat seperti koordinat kemarin, ya, X, Y boleh, tapi ini diganti dengan sesuai himpunannya. Misal Abdul, di sini Abdul, nah di sini pelajarannya. Jadi yang pertama itu Abdulnya atau nama siswanya, lalu dibuat koma, setelah itu pelajaran yang disukai. Nah, ini kan karena pasangan berurutan, ya, berarti kita buat satu-satu. Abdul tadi kan suka matematika dan IPA. Ya, berarti kita buat satu-satu ini. Bentar.
kurung. Nah, Abdul suka pelajaran matematika, lalu Abdul juga suka pelajaran IPA, ya. Lalu Budi kan juga begitu ya. Budi kan ada 3 yang disukai, berarti kita buat 3 himpunan pasangan berurutan. Budi misal tadi kan Budi suka IPA, Budi suka IPS, dan Budi suka kesenian. Lalu Chandra juga begitu ya. Kalau misal suka pelajarannya ada 2 ya kita buat 2. Kalau misal ada 3 ya kita buat 3, ya, dan seterusnya. Lalu Dini juga begitu, dan Elok juga sama. Nah, setelah kita buat semuanya ya, kita gabungkan. Ya, jadi kalau kita gabungkan seperti ini. Ya, ini yang kurung seperti ini atau simbol seperti itu menandakan himpunan dari banyaknya pasangan, ya. Ini kan berpasangan, Abdul berpasangan dengan matematika, Abdul dengan IPA, Budi dengan IPA, Budi dengan IPS, dan seterusnya ya. Nah, ini kan pasangan-pasangan. Nah, kalau sudah kita buat jadi satu himpunan. Jadi kita buat kurung ya. Seperti ini. Yaitu himpunan dari semua pasangan. Bisa dipahami ya. Nah, itu untuk cara pembuatan dari relasi ya. Ada 3, yaitu tadi diagram panah, terus diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang tadi kan kita sudah bahas relasi. Sekarang yang bukan relasi seperti apa? Misal seperti ini ya. Ada himpunan A dan himpunan E. Nah, contoh yang bukan relasi himpunan A dan himpunan B itu seperti ini. Misal 1 dengan A ya. 1 dengan A, berarti kan ke sini ya. Seperti ini. Terus 2 dan 2. Nah, 2 kan di sini. Sedangkan 2 yang ini kan tidak ada di B. Ya, berarti kan 2 yang kanan atau yang setelah koma ini berarti di luar B. Ya. Kan di luar B. Jadi seperti ini. Nah, ini bukan relasi dari himpunan A dan himpunan B. Soalnya apa? 2 ini bukan anggota B ya. Ini bukan anggota B. Gitu. Contoh lagi, misal 1F. Nah, F ini anggota B apa bukan? Bukan ya. F ini kan bukan anggota B. Jadi untuk yang bukan relasi seperti itu, contohnya 2 ini 2,E ya. Ini kan E kan juga bukan anggota dari B. 3D ya. D kan juga tidak ada anggota di B. Nah, seperti itu. Berarti kan D ini ya, D, E, dan F itu kan bukan anggota B. Berarti 1F, 2E, 3D ini bukan relasi dari himpunan A dan himpunan B. Nah, contoh satu lagi, 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4 ya. Itu juga bukan contoh dari relasi. Nah, sekarang kalian cari ya. Kalian bisa mencari yang dimaksud dengan bukan relasi. Ini kan sudah saya buat 3 contoh yang bukan relasi himpunan A dan himpunan B. Sekarang kalian juga buat ya yang bukan relasi dari himpunan A dan himpunan B. Oke ya, seperti itu. Mungkin seperti itu aja. Silahkan kalian bisa mencari sendiri ya, ini yang bukan relasi. Silahkan cari lagi. Mungkin segitu saja materi dari saya. Terima kasih. Apabila saya ada salah perbuatan dan perkataan mohon dimaafkan ya. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.